بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه آدمي، وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون نصابا وهو خمسة. نصابا ليس نصابا، وأن يكون يكون نصابا. نعم. نصابا وهو خمسة أو أو سكين أو سكين لا كشر عليها. طيب، تشرع علينا. طيب، قال المصنف الإمام القاضي أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في دارين آمين. وأما الزروع طيب، الشيخ القاضي أبو شجاع الأصفهاني فرق بين الزروع والثمار، فرق بين الزروع والثمار، ولكن الأصل أن الشرائط للزروع والثمار متساوية لذلك لم يذكر بعد قوله الثمار فيما يأتي هذه الشروط، ولكن المراد بالزروع والثمار هذا أمران متساويان في الحكم فقال: وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط. Jadi produk pertanian walaupun istilah zuru ini biasa secara khusus untuk produk pertanian yang wujudnya adalah di persawahan atau wujudnya adalah makanan yang biasa dimakan oleh manusia Fatajibuz zakatu fiha bi thalathati syara'id. Ada 3 syarat untuk wajibnya. Wal muradu bis syara'id huna syurutul wujub wa laysa syurutus sihhah. Syurut al-wujub. Wajibnya zakat atas produk pertanian itu ada 3. An yakuna mimma yazra'uhul adamiyun. An yakuna mimma yazra'uhu al-adamiyun. Jadi ini merupakan produk pertanian yang memang ditanam oleh manusia. Al-adamiyun yakni nisbah ila Adam. Al-adamiyun nisbah ila Adam yakni abna'u Adam atau banu Adam Jadi al-insan. Nah, lidzalika idza kana hadza zuru' mazru'un walakin aw laysa mazru' idza kana hadza zuru' la yuzra min qibal al-adamiyyin fala yajib alaihi zakah كالزروع الذي نبت مثلا في الغابة مثلا وهذا لا يجب عليه أو لا تجب عليه الزكاة. Jadi kalau yang tidak ditanam oleh manusia maka tidak wajib ditunaikan zakatnya. Ini khususnya ya ikhwan, khususnya adalah kalau kita bicara dalam konteks mazhab Hanafi Dalam mazhab Hanafi itu mereka mewajibkan semua jenis tanaman. Ini kalau kita bicara syarat yang pertama, mazhab Hanafi mewajibkan semua jenis tanaman, tapi disyaratkan tanaman yang ditanam oleh manusia. Jadi kalaupun misalnya tidak ditanam oleh manusia, sekalipun memiliki nilai ekonomi yang besar, maka tidak wajib zakat dalam mazhab Hanafi, terlebih dalam mazhab yang lain. Misalnya kalau kita misalnya membeli tanah atau membeli hutan yang masih belum digarap gitu di situ ditemukan ada kayu gaharu. Di situ ditemukan misalnya ada misalnya yang cukup bernilai tinggi, misalnya kalau di tempat saya itu di Palembang jenis rumput tertentu itu mahal nilainya seperti rumput gajah gitu karena di sana termasuk wilayah pertanian juga wilayah peternakan, maka produk semacam rumput itu punya nilai ekonomi yang besar Tapi kalau tumbuhnya dengan sendirinya, nah ini bagi yang mewajibkan zakat atas setiap jenis pertanian itu tidak mewajibkan. Artinya tidak memenuhi syarat wajib. Kecuali kalau dijual Kalau dijual nanti masuk dalam bab zakat urudut tijarah. Baik, dan hadza syaratul awal khasun yata'allaqu biman aujaba zakat fi jami'in nabatat wa hum al-hanafiyah. Jadi tidak mewajibkan kalau ditanam oleh atau tidak ditanam oleh manusia. Baik. Wa an yakuna qutan muddakharan. Nah, untuk syarat yang kedua ini secara khusus indal jumhur. An yakuna qutan muddakharan hadza indal jumhur. Haitsu anna al-jumhura
dhahabu ila anna al-qut alladhi anna an-naba' wa az-zuru' alladhi laysa muqtad ya wa kadzalika laysa muddakhar la yajib alaihi zakah. Ya. Jadi kalau menurut jumhur ulama, makanan atau tanaman yang tidak menjadi makanan pokok dan juga tidak disimpan dalam waktu yang lama, atau tidak bisa disimpan dalam waktu lama, tidak wajib zakat dalam mazhab jumhur. Ya, tapi kalau dalam mazhab Hanafi, kama qultu sabiqan, mereka mewajibkan semua tanaman yang ditanam oleh manusia. Sekalipun itu bukan makanan pokok, sekalipun itu bukan makanan yang bisa disimpan lama. Makanya kalau ada petani, misalnya apa, makanan yang dia tidak bisa disimpan dalam waktu lama, misalnya seperti sayur mayur gitu ya. Nah, seperti sayur mayur termasuk buah-buahan nanti. Nah, itu dalam mazhab Hanafi mutlak semuanya wajib ditunaikan zakat. Dalam mazhab Hanafi, ya. Selama itu ditanam oleh manusia. Tapi kalau dalam mazhab jumhur tidak. Dalam mazhab jumhur disyaratkan yang kedua adalah an yakuna qutan, al-qut alladhi ya'kuluhu al-insan wa yataqawwa bihi fi hayatihim, ya kal arus wa fi ba'dil mujtama' masalan ya'kuluna dzurrah, ya ya'kuluna al-muhim alladhi yataqawwa bihi al-insan, ya. Jadi dalam mazhab jumhur disyaratkan makanan pokok, dan juga bukan sekedar makanan pokok, ya, an yakuna muddakharan, bisa disimpan dalam waktu yang lama. Nah, makanya beras itu termasuk makanan yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Baik, qala Syekh Al-Bughar rahimahullahu taala, ay yumkinu iddikharuhu duna an yafsud. Ya, yaitu bisa disimpan dan tidak rusak. Ketika disimpan dia tidak rusak. Wal qut huwa ma yakunu asut ta'am al-ghalib li ahli balad. Dan al-qut, ya, makanan yang biasa dimakan oleh, makanan pokok yang biasa dimakan oleh penduduk tempat, ya. Wal murad al-qam. Nah, secara spesifik maksudnya, dan ini yang biasa dimakan oleh manusia, ya, al-qam, wasyair, wal hins, wal ful, wa nahwu dzalik. Nah, ini semacam biji-bijian yang bisa dibuat roti, ya, al-qam, asyair gitu ya. Karena sebagian wilayah jazirah Arab itu menjadikan makanan seperti ini ketika diolah menjadi roti itu makanan pokok bagi mereka, ya. Ya, bisa juga seperti tadi al-arus dan seterusnya. Ini asy-syartu tsani 'indal jumhur. Ya, syarat yang kedua ini menurut jumhur, termasuk Syafi'iyah di sini. Tapi tidak diambil oleh mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi mengatakan tidak disyaratkan an yakuna qutan muddakharan. Ya. Baik, asy-syartu tsalis wa an yakuna nisaban. Nah, kalau untuk syarat ketiga ini disepakati oleh semua ulama bahwa zakat pertanian itu memang harus ada nisabnya. Dan nisabnya khamsatu ausukin la kishra 'alaiha. Yaitu 5 wasak yang sudah dilepaskan kulitnya, berarti tinggal siap dimasak gitu ya. Jadi kalau beras yang bukan wujudnya gabah, nanti kalau wujudnya gabah beda lagi, lebih dari khamsatu ausak. Tapi kalau sudah dalam wujud beras, maka dia nisabnya adalah khamsatu ausuk atau 5 wasak. Nah, 5 wasak itu berapa? Nah, ini yang jadi persoalan nanti ya ikhwan, ya. Kalau kita bicara 5 wasak itu berapa, saat dikonversikan ke dalam timbangan modern, nah itu jadi masalah. Miriplah seperti zakatul fitr, ya. Di zaman Nabi SAW ada istilah so, di zaman Nabi ada istilah muddun, ya. Sekarang nggak digunakan lagi itu istilah so dan mud, ya. Nah, tapi ketika dikonversikan ke kilogram, dikonversikan ke liter misalnya, ya, nah itu beda. Baik. Kalau kalian kebanyakan di wilayah pakai kilogram atau liter ya, ikhwan? Kalau beras? Pakai kilogram atau liter? Liter. Ya. Di Jakarta juga liter kayaknya, ya. Di Jakarta pakai liter juga, ya. Bedanya apa antara liter dengan kilogram? Liter sama kilogram bedanya apa? Ada tahu nggak? Timbangan. Kalau 1 liter itu tidak ada 1 kilo, kan? Ya, kalau 1 liter itu volume. Dari sisi timbangan 1 liter kurang dari 1 kilo. Tapi enggak, maksudnya perbedaan paling mendasarnya apa? Kalau kilogram itu berat. Fisika? Kilogram itu berat, liter itu volume. Sahih. Jadi yang namanya liter itu dia timbangan volume, ya, timbangan ruang gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk kilogram itu berat. Nah, kalau sok dan mud
Nah, saya tanya, kalau so dan mud yang biasanya digunakan dalam zakatul fitr itu dia apa? Timbangan volume atau timbangan berat? Berat, so sama mud. Kan zakat fitr Timbangan. itu kan satu so, ya? Timbangan tangan. Timbangan tangan. Volume. Ada yang baru di timbangan tangan. Hah? Tangan itu berarti apa? Dia apa wujud tangan itu? Volume berarti Ustaz. Tangan itu volume ya. Nah, jadi sok dan mut itu dia sama seperti liter sebenarnya gitu ya. Kalau dulu orang dahulu tuh sering nyebut dengan satu gantang, itu liter gitu ya. Nah, jadi intinya ketika dikonversikan ya kepada timbangan hari ini itu yang menimbulkan masalah dalam arti perlu ijtihad baru. Ya, perlu penyesuaian dengan ijtihad yang baru. Nah, terkait dengan khamsatu ausuk ini, Syekh Al-Bugha mengatakan saya tibayanuha ma'adali lihi fi fasliha. Ya, beliau menyebutkan ada dalilnya nanti. Tapi intinya kalau kita membaca beberapa literatur ya, 5 ausuk itu beratnya dikonversikan ke dalam kilogram sekitar 520 kilogram. Berarti kalau dia dikonversikan ke liter ya lebih banyak lagi ya. 1 kilogram itu berapa ya? 1 liter berapa ons ya? Ada yang tahu nggak? 1 kilogram itu. Kan 1 kilogram lebih berat ya daripada 1 liter ya. 1 liter berapa ons? Ada yang tahu nggak? Ini kalian nggak ada yang pernah beli beras atau gimana? 35,2 on tat. Berapa? 35,2 ons. 35,2 ons. Kalau 1 kilo itu kan 10 ons ya. 1 kilo itu kan 10 ons. Nah, kalau 1 liter berapa ons? 1 liter. Tadi berapa tadi? 35. Oh, banyak banget. 8. Hah? 8 on. 8 ons. 1 liter 8 ons ya. Nah, berarti ada sisa 2 ons. Nah, maka tadi saya katakan kalau 520 kilogram berarti berapa liter? Ya, nanti cari lagi apa perkaliannya. Jadi 1 kilogram 8 ons. Ya, berarti kalau 520 kilogram, nah itu nanti coba aja dikonversikan ke liter berapa. Baik, ini apa namanya zuro ya, zuro. Fasil ya, mana al-qari? Tadi siapa baca? Kharaj? Kharaj ya? Indra Ustaz. Baik. رقم موجود؟ طيب رقم ثاني في الكاس أحمد رضوان تفضل. غير موجود؟ وإلا أحمد رضوان تفضل بصير. وأما الثمار أحمد. نعم وأما الثمار نعم تفضل. وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئان minha tamrul nakhli wa samaratul karmi. Nah, Mosil. Wasyara itu wujud fi zakati. Ustaz. Ya. Wasyara itu wujud fi zakati fiha arba'atu asya'a. Al-islamu wal hurriyatu wal milku wan nisabu. Baik. Al-an astimar ya, astimar buah-buahan. Astimar buah-buahan. Karena Syekh Al-Qadi ikhtalafa ya fi bayan baina zakatiz zuru' wa astimar ya. إذا رأينا في مسألة زكاة الزروع ولم يذكر شرط الإسلام والحرية والملك التام ya. ولم يذكر شرط الإسلام والحرية
wal milku tam. Nah ini makanya tadi saya katakan di awal ya, ya. Nah, makanya ini agak masalah adalah Syekh Al-Qadhi Abdul Syuja Al-Asfahani tidak menyebutkan ya syarat Islam merdeka dan memiliki secara sempurna untuk zakat zuru. Ya, beliau langsung hanya menyebutkan jenis zurunya ya. Jenis zurunya yang wajib ditunaikan zakat. Padahal sebenarnya ya disyaratkan juga pemilik zuru itu adalah Islam, merdeka dan juga al-malik lizuru milkat tam ya. Baik. Nah, tapi ini sebagai tambahan ya, sebagai tambahan dari 3 syarat yang disebutkan di awal dan juga nisab. Nah, yang jadi masalah di nisab nih ikhwan ya, untuk timar ini memang nisabnya khamsatu ausuk juga, tapi nanti ketika dia dikonversikan ke timbangan yang lain, nah itu juga akan berbeda dengan zakatul zuru. Ya, karena khamsatu ausuk itu adalah khamsatu ausuk itu adalah timbangan volume juga. Ya, dan yang namanya timbangan volume itu tergantung apa yang ditimbang. Kalau yang ditimbang itu berat, ya beratlah nanti. Tapi kalau dia ringan, ya ringan juga gitu ya. Nah, coba saya tanya nih ya Ikhwan, antara beras sama kurma kering, itu yang berat mana? Kira-kira antara beras sama kurma kering. Dalam satu, misalnya gini, ada 2 gelas yang sama ya. Misalnya ada 2 gelas yang sama. Satu diisi beras, satu diisi kurma kering. Nah, kira-kira mana yang berat? Apa sama atau beda? Beras ya. Beras. Nah, makanya ketika khamsatu ausuk ini, ya ketika 5 wasak ini tadi yang merupakan timbangan volume, ya berbeda isinya antara zuru dengan timar, sama-sama nisabnya ya. Nisabnya itu sama, khamsatu ausuk. Tapi ketika dia dimasukkan ya di dalam satu wadah yang misalnya timbangannya volumenya 5 wasak, tapi dengan benda yang berbeda, maka saat dikonversikan ke timbangan berat akan berbeda. Nah ya, jadi sekali lagi saya ingin tegaskan, zakatul zuru' wa thimar itu nisabnya sama, khamsatu ausuk. Ya, dalam hadis nanti disebutkan oleh Syekh Al-Bughah, jadi 5 wasak itu sama. Hanya saja ketika dikonversikan kepada timbangan berat, nah itu yang nanti menimbulkan perbedaan. Ya, karena antara berat beras dengan berat kurma itu berbeda. Al-muhim nisabnya khamsatu ausuk ya, nanti ya masalah konsepnya tentu kita akan membaca literatur modern ya dalam masalah ini. Qala Syekh Al-Qadhi Abdul Syuja wa amma thimar fatajibu zakatu fi syai'aini minha tamratun nakhli wa tamratul karmi. Nah, ini pengecualian ya ikhwan. Pengecualian dari zakatul zuru ya. Pengecualian dari zakatul zuru yang mana tadi saya katakan di awal bahwa dalam mazhab Hanafi semua jenis tumbuhan yang ditanam manusia wajib zakat, termasuk buah-buahan yang kalau disimpan biasanya pasti cepat busuk gitu ya. Tapi untuk buah-buahan ini dikecualikan bahwa yang wajib ditunaikan zakat, dan ini indal jami' la khilafa fihi baina ulama, yakni tamratun nakhli wa tamratul karmi. Jadi dikecualikan dari buah-buahan menurut jumhur yang tidak wajib zakat adalah buah kurma dan buah anggur. Tapi dengan catatan ya Ikhwan, ya. Yang dimaksud dengan kurma dan anggur di sini adalah kurma dan anggur yang sudah dikeringkan. Ya. Jadi kalau misalnya nih, nah coba saya tanya nih, karena kan mungkin sudah sering juga ya, ada kurma basah itu apa namanya? Rutop ya. Kurma basah. Yang biasanya agak sepat-sepat gitu ya. Atau kalau sudah agak tua manisnya memang luar biasa itu. Rutop ya. Pernah nggak ada yang punya rutop di sini? Kurma rutop. Ada yang pernah punya nggak? Pernah. Ada. Ada yang pernah beli? Berapa harganya sekarang? Ada yang tahu nggak? Kilo aja berapa sekarang? Kayaknya mahal ya, masih 100-an ke atas ya. Hah? Betul nggak? Iya, Ustaz. Baik. Kalian kalau pas menyimpan kurma rutop ini, tahannya berapa lama? Di luar kulkas seminggu udah. Seminggu udah bagus. Buluk. Sudah bulukan ya, sudah ada jamurnya ya. Nah, Iya. nah tapi kalau kurma yang tua, bukan kurma tua, kurma yang kering, bisa nggak tahan lama itu? Bisa kan? Nah, terus ini apa namanya anggur? Al-karmi itu kan anggur ya, al-inab. Al-karmi itu inab, anggur ya. Kita kalau punya anggur basah, tahan lama nggak itu?
nggak lama. Tapi kalau dikeringkan, nah kalau dikeringkan apa namanya? Kalau al-karam yang di yujafaf itu apa istilahnya? Anggur yang dikeringkan istilahnya apa? Hah? Jadi Di kismis. lugatina kismis. Ya, au fil lughatil arabiyyah zabib. Ya. Zabib. Ya. Nah, itu kalau dia wujudnya zabib, artinya anggur yang dikeringkan tahan lama. Nah, makanya ini yang harus kalian pahami bersama ya, ikhwan. Zakat atas buah kurma dan anggur itu maksudnya kalau dia mujaffaf, dia dikeringkan, ya. Karena tetap dia harus memenuhi syarat indal jumhur, ya. Memenuhi syarat muddakhar, memenuhi syarat bisa disimpan dalam waktu yang lama. Jadi kalau misalnya ada orang ya petani kurmanya masih kurma rupop yang basah itu ya belum wajib zakat. Walaupun bisa jadi nilainya lebih mahal daripada kurma yang yang disebut tamar. Tamar itu kan kurma kering gitu ya. Rupop itu kurma basah. Jadi kalau ada orang yang punya tamar itu malah wajib zakat. Gitu ya. Artinya zakat fi dzatihi. Zakat pada zatnya, pada bendanya. Tapi kalau misalnya inap ya lalu dijual, tentunya zakatnya karena urudu tijarah, bukan karena zat zat rutop atau inap yang belum dikeringkan. Nah, jadi zakat kurma dan anggur yang diwajibkan ditunaikan zakat secara zat, artinya bukan karena dijual atau apa, secara zat, secara tumbuhannya itu kalau dia sudah mujaffaf, ya dikeringkan. Karena harus memenuhi syarat muddakhar. Ya. Dan muddakhar itu bisa bisa terrealisasi ketika dia mujaffaf. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan tamratul nakhli wa tamratul karni. Ya. Baik. Nah, syaratnya kalau kita gabungkan ya dengan syarat wasyara itu wujubi zakati fiha arba'atu asya, ini ada 4 syarat yang lain, maka syaratnya tadi adalah kalau kita tambahkan dengan 3 syarat indal jumhur ya berarti 3 ditambah 4 dikurangi 1 ini ya, ada nisab, maka ada 6 syarat. Ya, ada 6 syarat untuk zakatuz zuru' wat thimar. Ya. Pertama adalah Islam, kedua hurriyah, ketiga milkut tam, yang keempat an yakuna mimma yazra'ul adamiyun, ya, yang kelima an yakuna qutan muddakharan, dan yang keenam an yakuna nisaban. Nah, ini kalau kita gabungkan antara dua penjelasan yang terkait dengan zuru' wa thimar, ya. Adapun nisabnya yaitu tadi sama-sama khamsatu ausuk, ya. Biar jadi tidak terulang nih ya. Biar tidak terulang, maka syurut atas wujub zakatiz zuru' wa thimar sittatu asya. Ya, sittatu asya. Baik. Naqra awalan al-adillah allati saghahu asy-Syaikh Al-Bugha rahimahullah taala fi mas'alati zakat as-thimar. Ya, faqala Syaikh Al-Bugha rawa Abu Dawud wa hassanahu at-Tirmidzi an Attab ibn Usaid radhiyallahu anhu qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yukhrasal 'inabu kama yukhrasu an-nakhlu wa tu'khadhu zakatuhu zabiban kama tu'khadhu shadaqatun nakhli tamron wal khasru taqdiru ma yakunu minar rutabi tamron wa minal 'inabi zabiban. Nah, ini yang tadi saya katakan di awal ya, ikhwan. Ya, ini yang tadi saya katakan syarat kurma dan anggur itu ditunaikan zakatnya kalau dia sudah kering. Ya, kalau dia sudah kering, dasarnya riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW memerintahkan untuk melakukan an-yukhras, al-kharsu. Al-kharsu itu istilah bahasa kita mungkin saya nggak tahu kalau dalam dunia pertanian. Ya. Al-kharsu itu mengkadar, mengira-ngira ya. Mengira-ngira berat dari kurma atau anggur basah kalau dia dikeringkan. Nah, gitu. Tapi di sini Nabi mengatakan ya bahwa yang namanya zakat kurma dan anggur itu adalah kalau dia sudah berwujud kering. Kembali mengatakan wa tu'khadhu zakatuhu zabiban. Ya, diambil zakat dari kurma kalau dia wujudnya adalah zabib, kismis. Kama tu'khadhu sadaqatun nakhli tamron. Sebagaimana juga ditunaikan zakat dari kurma kalau sudah berwujud tamar. Tamron itu kurma kering. An-nakhl itu istilah untuk secara umum kurma-kurma dengan beragam jenisnya itu disebut an-nakhl. Ya bisa rutop, ya bisa banyak namanya gitu kan. Tapi biasanya kalau yang namanya an-nakhl yang masih basah itu rutop, kalau sudah kering namanya tamar, ya. Nah, jadi di sini Nabi mengatakan diambil zakat kurma itu kalau sudah berwujud tamar dan diambil zakat anggur itu kalau sudah berwujud zabib, ya. Nah, dia sudah dikeringkan.
sudah dikeringkan. Maka kalau masih berwujud basah itu belum wajib sebenarnya, tapi bisa diperkirakan, namanya al-qarsu. Jadi diperkirakan nih orang panen kurma panen misalnya kurma basah gitu ya. Kira-kira kalau dikeringkan itu berapa tuh timbangannya? Nah, itu ditunaikan zakatnya nanti kalau sudah dikeringkan. Karena tentunya kan antara kurma basah dengan kering pasti beda timbangannya gitu ya. Sebagaimana anggur basah dengan zabib pasti juga berbeda. Tapi intinya yang menjadi poin adalah zakat dari kurma dan anggur adalah kalau sudah dikeringkan, ya, wujudnya zabib dan tamar. Baik, ini zakat az-zuru' was thimar.